Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Desi. Kali ini kita akan mempelajari materi topik, ide pokok dan simpulan teks. Kelas 6, tema 3, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Topik adalah pokok atau inti pembicaraan dalam sebuah teks. Topik biasanya lebih khusus dibandingkan dengan tema, tetapi lebih luas dibandingkan dengan judul. Contohnya, tema kebersihan. Topiknya adalah kebersihan sekolah. Sedangkan judulnya yaitu membudayakan tertib piket di kelas 6D. Berikut cara menentukan topik dalam teks. Yang pertama, membaca keseluruhan teks secara seksama. Yang kedua, mencari kata kunci yang paling sering diulang dalam teks. Ide pokok. Ide pokok adalah inti permasalahan yang dibahas dalam sebuah teks. Ide pokok disebut juga dengan pokok pikiran. Cara menentukan pokok pikiran dalam teks antara lain: 1. Membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan kalimat utama dalam teks. Yang ketiga, menentukan ide pokok berdasarkan kalimat utama tersebut. Inti dari kalimat utama tersebut itulah yang dinamakan ide pokok. Contohnya, Raihan adalah seorang anak yang rajin. Setiap ada PR dari guru di sekolah, dia selalu mengerjakan dengan baik. Bahkan, dia mengerjakan lebih dahulu. Dia tidak pernah menunda-nunda pekerjaan. Begitu pula jika ada pekerjaan dari orang tuanya, dia juga mengerjakannya dengan rajin. Pekerjaan seperti memberi makan ayam dan membersihkan ruang selalu dikerjakannya dengan baik. Kalimat utama dari paragraf tersebut ada pada kalimat pertama, yaitu Raihan adalah seorang anak yang rajin. Sedangkan ide pokoknya yaitu Raihan anak yang rajin. Simpulan teks merupakan makna tersirat dari hal yang dijelaskan dalam teks. Simpulan menjelaskan keseluruhan isi teks atau paragraf secara singkat dalam bentuk pernyataan. Berikut langkah-langkah dalam menyimpulkan teks. 1. Membaca keseluruhan teks. Yang kedua, menentukan ide pokok atau informasi penting dari teks. Sedangkan yang ketiga, memberi tanggapan atau pernyataan yang berkaitan dengan ide pokok yang telah ditentukan. Contoh, meskipun anak pengusaha sukses, Faro tidak pernah merasa lebih dibanding teman-temannya. Ia selalu ramah dan bersikap sopan. Faro mau berteman dengan siapa saja tanpa memandang status sosial mereka. Saat belajar di sekolah, Faro tergolong anak yang rajin. Ia selalu mengerjakan tugas dari guru dan mengumpulkannya tepat waktu. Faro juga dikenal sebagai anak yang suka membantu. Ia pernah membelikan yoyo seragam sekolah baru dari uang tabungannya. Waktu itu seragam sekolah yoyo sudah lusuh. Faro juga pernah membantu merawat Denny saat sakit demam berdarah. Dari semua sifat Faro, tidak heran jika Faro selalu mempunyai banyak teman. Kini ia menjadi seorang dokter yang sukses dan mempunyai banyak pasien. Simpulan dari paragraf tersebut adalah Faro meraih kesuksesan karena kebaikan dan kerja kerasnya. Demikian materi dari Bu Desi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.